Halo, selamat datang di channel AR17, channel yang membahas seputar alur cerita film, rangkum film, dan spoiler film. Kali ini saya masih bersama tim AR17, yakni saya sendiri, akan membahas sebuah anime film yang dari judulnya saja bisa membuat saya ngeri sendiri. Inilah I Want to Eat Your Pancreas, atau dalam bahasa Indonesia, aku ingin memakan pankreasmu. Oke, tanpa menunggu lagi, marilah kita tonton filmnya. Inilah Kimi no Suijo o Tabe Time. Welcome to Anime Rewatch. Film dibuka di sebuah acara pemakaman seorang siswi SMA yang bernama Sakura Yamauchi, yang membuat banyak orang menangis atas kematiannya. Dan di sisi lain memperlihatkan salah satu teman Sakura, yaitu Shiga Haruki, yang tidak datang ke pemakaman sambil melihat pesan terakhir yang ia kirim ke Sakura yang bertuliskan Kimi no Suijo o Tabe Time, atau aku ingin memakan pankreasmu. Dan cerita seketika flashback ke masa lalu yang memperlihatkan Sakura Yamauchi ketika masih hidup. Pada saat itu Sakura Yamauchi terlihat di perpustakaan bersama Haruki sedang meletakkan buku-buku di rak perpustakaan. Melihat Sakura salah meletakkan buku, Haruki menyuruh Sakura untuk mengingat kode klarifikasi buku tersebut. Namun Sakura malah menceritakan mitos yang ia tonton di TV, yakni orang zaman dahulu memakan organ orang lain jika organ miliknya memburuk. Dan Sakura mengatakan bahwa ia tidak bisa memakan milik siapapun. Seketika Sakura mendorong Haruki dan mengatakan judul filmnya, yakni dan film pun dimulai. Setelah opening credit title yang menarik, terlihat Haruki di sebuah rumah sakit sedang menunggu check up setelah menjalani operasi usus buntu. Namun pandangannya teralihkan ketika melihat sebuah buku yang terjatuh di sebelahnya. Haruki kemudian mengambil buku tersebut, kemudian membacanya. Dan ternyata itu adalah buku harian yang isinya bahwa siapapun yang memiliki buku tersebut memiliki riwayat penyakit pankreas dan hanya mempunyai waktu 1 tahun sisa hidupnya sebelum kematiannya. Dan datanglah Sakura yang mengatakan bahwa buku itu miliknya. Sakura kemudian menghampiri Haruki dan menceritakan sedikit riwayat penyakitnya. Dengan sikap B aja, maksudnya datar, Haruki menanggapi cerita Sakura, yang membuat Sakura sedikit menertawai dirinya sendiri karena tidak mendapatkan simpati sedikit pun. Setelah itu, secara kebetulan mereka bertemu di jalan. Ya, begitulah yang dikatakan Sakura, padahal terlihat jelas Sakura telah menunggu Haruki di pinggir jalan. Karena tidak tertarik dengan Sakura, Haruki tidak mau meladeni kebetulan Sakura, kemudian memilih jalan lain dan meninggalkan Sakura. Nah, Sakura pun mengejar Haruki dan memintanya agar tidak menceritakan penyakitnya kepada siapapun, sambil bercakap-cakap agar terlihat lebih akrab. Tentu saja ini menjadi hal yang mudah bagi Haruki karena ia tidak punya teman untuk diajak berbicara. Melihat Haruki tidak punya teman, Sakura menawarkan diri untuk menemani Haruki di sisa hidupnya. Namun Haruki menolaknya dengan menyarankannya agar Sakura hidup sesuka hati. Dan kemudian mereka pun berpisah. Melihat hal itu, Haruki mengira bahwa mereka tidak akan berhubungan lagi. Tapi entah kenapa Sakura malah mendaftarkan diri menjadi pengurus perpustakaan. Sakura kemudian mengingatkan lagi Haruki agar menemani Sakura di sisa hidupnya. Pada awalnya Haruki menolaknya, tapi karena dipaksa oleh Sakura, Haruki terpaksa menyetujuinya. Mereka berdua pergi ke warung makan yakiniku dan memesan jeroan. Sakura menawarkan bahwa Haruki boleh memakan pankreasnya sambil menceritakan salah satu kepercayaan asing bahwa dengan memakan pankreas seseorang maka akan mengunci jiwa orang tersebut kepada orang yang memakannya. Haruki pun menolaknya dengan alasan jiwa Sakura sangatlah berisik. Enggak kok, itu cuma percaya doang kok, hehe. Setelah selesai dari warung makan yakiniku, mereka berjalan di pasar dan melihat seorang pria yang sedang memarahi wanita tua yang meminta agar membayar ganti rugi untuk mencuci pakaiannya yang basah dengan alasan ia terjatuh karena nenek itu yang berdiri di tengah jalan. Haruki kemudian berinisiatif mencari jalan lain. Namun Sakura malah menghampiri nenek tua tersebut dan memarahi pria yang menabrak nenek tadi. Dan terjadilah sedikit adu mulut antara mereka yang kemudian memicu kerumpulan orang lain di sekeliling mereka. Dan ketika petugas akan menghampiri mereka, Sakura kemudian menendang selangkangan pria tersebut, dan di sini terjadi jelas betapa dahsyatnya tendangan tersebut yang membuat pria tersebut terdiam dan semua orang menyorakinya.
Sakura kemudian pergi dari tempat itu dan memutuskan untuk mampir ke sebuah kafe, di mana di sana Sakura meminta nomor ponsel Haruki agar mereka bisa saling berhubungan. Sesampainya di rumah, Haruki menerima pesan dari Sakura yang berterima kasih untuk hari ini karena telah menemaninya, sambil mengingatkan agar terus menemani Sakura sampai akhir hayatnya. Keesokan harinya di sekolahan, Sakura diinterogasi oleh Kyoko, temannya, karena telah bersama Haruki selama 1 hari. Begitu juga Haruki yang diinterogasi oleh temannya sambil menawarkan permen karet oleh Nishimiata. Teman-teman Sakura menyarankan agar tidak bersama Haruki dan lebih menyarankan agar berpacaran saja dengan Takahiro, yakni ketua kelas di sana yang kebetulan datang dan memberikan Sakura CD band yang langka. Namun Sakura mengatakan ia tidak berpacaran dengan Haruki dan hanya kebetulan berteman akrab. Ketika di perpustakaan, Sakura meminta Haruki agar menemaninya ke sebuah kafe. Tapi lagi-lagi Haruki menolak karena ia tidak ingin jadi bahan gosipan lagi di kelasnya. Namun karena Sakura mengingatkannya bahwa akan menemaninya sampai sisa hidupnya, Haruki tidak bisa menolaknya. Setelah sekolah, mereka berdua pergi ke Cafe Paradise, yang dimana isinya hanya ada perempuan semua. Di sana Sakura bercerita bahwa ia baru saja putus dengan pacarnya, tapi Sakura tidak menyebutkan namanya. Ternyata Kyoko dan teman-temannya berada di sana dan melihat Haruki dan Sakura duduk bersama. Kyoko lalu menghampiri Sakura dan menyimpulkan bahwa Sakura dan Haruki berpacaran dengan alasan mereka telah bersama selama 2 hari. Belum selesai Sakura menjelaskan, Kyoko sudah dipanggil temannya dan ia pun pergi. Setelah Kyoko pergi, Sakura menceritakan ke Haruki tentang Kyoko yang baik dengannya dan menyarankan agar Haruki dan Kyoko bisa saling akrab. Setelah dari kafe, mereka melanjutkan perjalanannya ke sebuah pantai. Dan di sana Haruki menanyakan apakah Sakura akan benar-benar mati dan apakah Sakura masih mempunyai keinginan untuk mempunyai pacar. Dan Sakura menjawab, jika ia memang masih ingin mempunyai pacar, apakah Haruki bisa membantunya? Haruki pun kebingungan dengan pertanyaan Sakura dan dibalas dengan sedikit nasihat dari Sakura agar jangan selalu membaca buku dan lebih mendekatlah dengan orang lain. Keesokan harinya Haruki kembali lagi ditanya oleh Nishimiata apakah Haruki dan Sakura berpacaran sambil menawarkan permen karet. Tapi percakapan itu disela oleh Kyoko dengan menendang Nishimiata karena ia tidak punya pekerjaan sementara yang lain sibuk bekerja. Dan di sisi lain terlihat Sakura sedang melihat Haruki dengan memperagakan bahasa isyarat yang entah apa saya tidak tahu artinya. Libur musim panas telah tiba. Haruki dan Sakura kini pergi liburan. Ketika di kereta, Haruki bertanya bagaimana Sakura bisa diizinkan berlibur bersamanya. Dan Sakura menjawab bahwa ia berbohong kepada orang tuanya dengan alasan ia pergi dengan Kyoko sambil mengatakan bahwa ini permintaan terakhirnya yang membuat orang tua Sakura menangis. Begitu juga Haruki yang berkata bahwa ia telah mempunyai teman dan akan menginap di rumah temannya. Itu jangan ditiru ya. Sakura kemudian membuka buku hariannya dan menanyakan nama lengkap Haruki, tapi tidak diperdengarkan kepada kita. Setelah sampai, mereka menikmati liburan dengan mencicipi makanan dan pergi berjalan-jalan. Kemudian bercerita bahwa ada kasus pembunuhan di sebelah rumah Haruki dan polisi masih memburu pelakunya. Ketika memesan hotel, Sakura berteriak. Dan karena ada sedikit masalah dengan pemesanannya, Haruki dan Sakura kini satu kamar. Dengan polosnya, Sakura mengungkapkan isi hatinya yang terasa berdebarkan bisa tidur di kasur yang sama. Namun Haruki menolaknya dengan memilih lebih untuk tidur di kursi. Dan tak lama kemudian tibalah saat Sakura pun mandi. Dan di sini dimana tidak terjadi apa-apa. Enggak kok, lanjut. Ketika mandi, Sakura menyuruh Haruki untuk mengambil krim di tasnya. Dan ketika melihat isi tas Sakura, Haruki terlihat terkejut. Setelah Haruki selesai mandi, Sakura menawarkan minuman yang ia beli. Dan ketika Haruki mencicipinya, ternyata itu adalah alkohol. Setelah itu, mereka bermain truth or dare dengan kartu. Malam yang panjang mereka lewati dengan bermain kartu. Sampai pada ketika Sakura menang, di mana Sakura meminta Haruki untuk memilih kebenaran atau tantangan. Di mana kebenarannya Haruki harus menyebutkan 3 hal yang imut dari diri Sakura. Dan tantangannya adalah Haruki harus menggendong Sakura ke tempat tidur.
Namun Haruki lebih memilih tantangan dan Haruki mengulurkan tangannya kepada Sakura. Sakura beralasan ia tidak bisa berdiri dan kemudian Haruki mengangkat Sakura dan menggendongnya ke kasur. Selanjutnya tersisa 2 kartu, di mana itu yang terakhir. Sakura menang lagi. Sakura meminta Haruki untuk memilih kebenaran atau tantangan, yakni kebenarannya adalah bahwa Sakura sangat takut akan kematian. Bagaimana menurut Haruki? Dan seketika Haruki mengingat ketika membuka tas Sakura tadi yang isinya penuh dengan obat-obatan dan suntikan. Haruki pun memilih tantangan, dan tantangannya adalah tidur berdua di kasur. Pagi hari tiba, Sakura mendapatkan telepon dari Kyoko yang memarahinya karena telah berbohong kepada orang tuanya, yang membuat Kyoko kebingungan ketika mencari alasan untuk orang tua Sakura. Yang membuat Kyoko kaget adalah Sakura liburan tidak sendirian tapi dengan Haruki. Sakura meminta kepada Kyoko agar memaafkannya, tapi Kyoko memberikan syarat agar membelikannya oleh-oleh dan berpesan jika Haruki berbuat sesuatu kepada Sakura, maka Kyoko akan membunuhnya. Setelah itu Haruki terkejut melihat topi dan jaket yang telah dibelikan oleh Sakura. Saat perjalanan pulang, Sakura menanyakan pada Haruki apakah ia senang dengan liburan tadi dan memintanya agar pergi liburan bersamanya lagi di liburan musim dingin nanti. Dan Haruki berkata ia sangat senang dan akan ikut pergi liburan lagi. Tentu saja itu bukan jawaban yang diharapkan Sakura dari Haruki, yang membuat Sakura terkejut. Setelah liburan itu, Haruki kembali ke kehidupannya yang hambar, dan tanpa disadari, ia selalu menunggu panggilan dari Sakura dan ingin selalu tahu kabar darinya. Saat di sekolahan, terlihat Haruki berada di pinggiran balkon sambil membaca buku. Dan datanglah Kyoko menanyakan alasan Haruki mengajak Sakura liburan sambil menceritakan betapa rentannya Sakura dan akan mengancam Haruki dan membunuhnya. Hal itu membuat buku yang Haruki baca terjatuh dan basah di bawah guyuran hujan. Ketika di perpustakaan, Sakura mengajak Haruki ke rumahnya dan meminjamkan buku yang sering ia baca waktu kecil. Awalnya Haruki menolak, tapi lagi-lagi ia dipaksa agar datang ke rumah Sakura. Di rumah Sakura, mereka menghabiskan waktu dengan bercakap-cakap sambil bermain video game. Ketika Sakura menanyakan apakah Haruki ingin mencari pacar dan apakah Haruki menganggap Sakura sebagai pacarnya, Haruki kemudian terdiam dan berkata tidak. Kemudian ia berdiri dan mencari buku yang akan ia pinjam di rak buku. Tak lama kemudian Sakura berdiri dan tiba-tiba memeluk Haruki dari belakang sambil berkata, "Aku selalu ingin melakukan ini bersama orang yang bukan kekasihku sebelum aku mati." Setelah itu terlihat sesuatu yang akan terjadi. Sakura menyodorkan mulutnya di depan Haruki dan adegan yang kalian tunggu-tunggu itu tidak terjadi. Sakura kemudian berbalik dan tertawa melihat sikap Haruki yang hanya diam, yang bisa dibilang ini hanya prank lah. Dengan keadaan kesal, Haruki kemudian mendorong Sakura ke tempat tidur sambil memegang erat tangannya. Awalnya Sakura berpikir bahwa ini adalah balasan dari prank yang ia lakukan kepada Haruki tadi. Tapi lama-kelamaan Sakura malah ketakutan dan menyuruh Haruki untuk melepaskannya sambil menangis. Merasa bersalah, Haruki pergi mengambil tasnya dan kemudian meninggalkan Sakura yang terdiam di atas kasurnya. Di gang depan rumah Sakura, Haruki bertemu dengan Takahiro yang menghampirinya dan berkata, kenapa Sakura lebih memilih Haruki. Haruki kemudian menjelaskan bahwa hubungan mereka tidak seperti yang Takahiro pikirkan. Takahiro terus mendesak Haruki dengan asumsinya, sampai Haruki kemudian berbalik dan mengatakan bahwa Sakura membenci orang yang mengekang seperti mantannya itu. Seketika, dengan keadaan marah, Takahiro memukul Haruki hingga tersungkur. Dan datanglah Sakura yang kemudian mendapati Haruki yang sudah terjatuh di tanah. Dengan bangga, Takahiro berkata bahwa ia yang sudah memukul Haruki dan menghajarnya. Sakura kemudian marah dan mengejek Takahiro dan bilang bahwa ia sangat membencinya. Dan karena omongan Sakura, Takahiro langsung pergi meninggalkan mereka dengan keadaan marah. Haruki kemudian menanyakan apakah Takahiro itu mantan Sakura dan menjelaskan bahwa tak seharusnya Sakura berada dengan Haruki. Sakura harus berada dengan orang yang selalu meminggirkan dan melindungi Sakura. Dan Haruki juga berkata bahwa pertemuan mereka di rumah sakit hanyalah sebuah kebetulan. Namun Sakura membantahnya. Ia mengatakan bahwa pertemuan mereka bukanlah murni sebuah kebetulan, melainkan Sakura yang membuat agar mereka bisa saling bertemu.
Sakura memilih sebuah buku karena Sakura mengetahui bahwa Haruki menyukai buku dan tertarik, kemudian akan mengambilnya. Setelah percakapan yang mengharukan, Sakura mengajak Haruki ke rumahnya lagi dan meminjamkan buku yang akan Haruki pinjam. Haruki mengatakan bahwa ia akan lama mengembalikan buku tersebut karena masih banyak buku yang akan ia baca. Dan Sakura menjawab tak masalah selama Haruki mengembalikannya dalam jangka waktu 1 tahun. Hari-hari berlalu, mereka lewati dengan bersama setelah kejadian itu, hingga Haruki mendapat kabar bahwa Sakura berada di rumah sakit karena kondisinya memburuk. Ketika Haruki membuka pintu, ia mendapati Sakura sedang menari dance. Dan ketika Sakura berbalik, ia jadi malu dan menutupi dirinya dengan selimut. Mereka kembali bermain True Order sambil mendiskusikan alasan Sakura tidak ke sekolah karena ia bekerja sama dengan rumah sakitnya dengan alasan operasi usus buntu. Namun teman-teman sekelasnya mengira alasan Sakura tidak sekolah karena Haruki menguntitnya. Sampai tiba saat Haruki menang dan memberikan pertanyaan kepada Sakura tentang apa arti hidup. Di sini Sakura mengibaratkan bahwa ia hidup untuk berteman, untuk dicintai, dan dia ada karena semua orang mengetahui akan keberadaannya. Dan terlihat Haruki berterima kasih dan berdiri. Kemudian Sakura memeluk Haruki, tapi ini bukan prank lagi, melainkan Sakura akhir-akhir ini senang merasakan kehangatan orang lain. Tiba-tiba Kyoko datang dan masuk dan mempergoki mereka. Seketika Sakura mengalihkan pelukannya ke Kyoko dan mengulur waktu agar Haruki bisa pergi. Setelah itu, ketika Sakura bersama ibunya, Sakura mempunyai permintaan kepada ibunya setelah ia mati. Namun permintaan ini akan diperlihatkan di akhir film nanti. Selang beberapa hari, Haruki mendapat kabar bahwa rawat inap Sakura diperpanjang selama 2 minggu. Haruki kemudian pergi ke rumah sakit dan berjalan-jalan di bukit tidak jauh dari rumah sakit bersama Sakura. Di sana, Haruki masih bingung mengapa ia berada di sana. Dan ia jujur mengungkapkan kekhawatirannya kepada Sakura dan ingin selalu melihat Sakura tetap hidup. Sakura terlihat tersipu malu karena Haruki akhirnya peduli dengannya, dan tak lama kemudian festival kembang api itu pun dimulai. Ini adalah alasan mengapa Sakura mengajak Haruki ke tempat ini, dan Sakura menawarkan sebuah pelukan sebagai tanda terima kasihnya. Dan mereka berpelukan di bawah suasana kembang api dan efek lagu yang sungguh mengharukan. Sakura berjanji akan menemani Haruki pergi ke pantai setelah Sakura keluar dari rumah sakit sebagai imbalan karena telah mengkhawatirkannya. Ketika Haruki di rumah, ibunya berasumsi bahwa Haruki sudah punya pacar dan menyuruhnya membawanya ke rumahnya dan memperkenalkannya. Tiba saat Sakura keluar dari rumah sakit dan mereka akan ketemuan di kafe. Ketika di jalan, Haruki bertemu dengan Nisemiata yang menawarkan permen karet. Awalnya Haruki menolak, tapi setelah melihat Nisemiata bermain dengan anak-anak kecil, akhirnya Haruki menerimanya. Itu sebagai tanda bahwa Haruki sudah memulai membuka pertemanan dengan orang-orang di sekitarnya. Ketika di kafe, Haruki menunggu Sakura di kafe Spring dan saling berkirim pesan dengan Sakura. Karena Sakura terlambat datang ke kafe, Haruki mengetik pesan yang entah apa saya tidak mengerti. Kemudian menggantinya dengan Kimi no Suizo o Tabe Time atau I want to eat your pancreas dan mengirimnya. Setelah Haruki menunggu Sakura sampai sore dan Sakura tidak kunjung datang, ia pun pulang. Di rumah ketika orang tuanya Haruki sedang menonton TV, tersiar berita bahwa telah terjadi kasus pembunuhan siswi SMA berusia 17 tahun. Dan ketika Haruki melihatnya, ternyata itu adalah Yamauchi Sakura yang tewas tertusuk. Melihat hal itu, Haruki langsung berdiri dengan keadaan panik. Ia pergi ke tangga sampai ia tidak kuat berdiri dan terjatuh, kemudian ia menangis. Hati Haruki hancur dan ia tidak kuat untuk datang ke acara pemakaman Sakura yang ditayangkan di scene awal. Sudah 10 hari setelah kematian Sakura yang Haruki habiskan dengan merenungkannya sambil membaca buku di kamarnya. Dan ia pun siap untuk pergi ke rumah Sakura dan mengucapkan salam perpisahan. Haruki kemudian memberitahu kepada ibu Sakura
bahwa ialah satu-satunya orang yang tahu akan penyakit Sakura dan mengetahui nama buku harian Sakura. Ibu Sakura terkejut karena telah menemukan orang yang dimaksud oleh anaknya. Ibu Sakura kemudian menyerahkan buku harian itu kepada Haruki dan menceritakan permintaan terakhir Sakura untuk menyerahkan buku harian itu kepadanya. Ketika Haruki membaca buku harian Sakura, ia terkejut karena Sakura ternyata telah mengawasinya dan merencanakan semua pertemuannya dengan Sakura selama ini. Setelah Haruki selesai membaca buku, Ibu Sakura mengatakan bahwa masih ada yang harus ia baca di bagian akhir buku tersebut. Dan seketika setelah Haruki membaca halaman terakhir buku tersebut, ia mencari-cari ponsel Sakura dan melihat pesan terakhir yang ia tuliskan, yakni "I want to eat your pancreas", yang ternyata tersampaikan, yang membuat Haruki menangis sejadi-jadinya. Setelah itu, Ibu Sakura mengucapkan terima kasih dan mengundang Haruki dan Kyoko untuk makan malam bersama dengan keluarga Sakura jika berkenan. Haruki kemudian mengundang Kyoko ke kafe yang seharusnya menjadi tempat pertemuan Sakura dan Haruki sebelum kematiannya. Di sana, Haruki menceritakan tentang penyakit Sakura yang membuat Kyoko marah dan menampar Haruki. Haruki kemudian memberikan buku harian Sakura ke Kyoko yang membuat Kyoko menangis dan menyalahkan Haruki kenapa tidak memberitahunya tentang hal ini. Yang jika Kyoko tahu akan hal ini, ia akan berhenti sekolah dan menghabiskan waktu dengan Sakura. Kyoko kemudian pergi dan Haruki mengejarnya. Kemudian, ia meminta maaf dengan mengatakan, setelah kredit titel yang panjang, memperlihatkan sebuah scene akhir, yakni di mana Haruki dan Kyoko yang sedang berada di makam Sakura, dan di sini sudah terlihat kedekatan Kyoko dan Haruki, yang merupakan salah satu keinginan dari Sakura. Dan film pun tamat. Bagaimana alur cerita film tadi? Menurut saya itu adalah film yang cukup menguras emosi kita semua yang menontonnya. Oke, sampai di sini filmnya. Kami selaku tim AR17, yakni saya sendiri, sangat berterima kasih karena telah menonton film ini dari channel ini. Oh iya, kalau kalian mau request film bisa ditulis di kolom komentar. Thanks for watching and sampai jumpa. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Bye bye dan sekali lagi terima kasih.